Shalom, bertemu lagi dalam Selamat Berefleksi bersama saya Penatua Krisno. Dan pembacaan pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini yaitu ketika Tuhan berkenan, maka terjadi. Bagian Alkitab ini bercerita tentang saat-saat Elisa merasakan langkah pertama sebagai penerus dari Nabi Elia. Elisa sebagai murid dari Elia yang notabene adalah nabi yang besar, tentu mengetahui tugas dan panggilan seorang nabi itu seperti apa. Menghadapi raja-raja yang berkuasa di Israel pada saat itu, tentu saja seorang nabi harus berani mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan suara Allah kepada para raja dan bangsa Israel. Dan tentu saja kita sebagai manusia memahami bahwa menyampaikan kebenaran itu tidaklah mudah. Tidaklah segampang menyampaikan hal-hal manis yang ingin didengar oleh orang-orang. Tetapi harus mempertaruhkan banyak hal. Bisa jadi paling besar adalah mempertaruhkan nyawanya. Dan di sini kita memahami bahwa Elisa sebagai seorang murid pasti mengalami perasaan-perasaan itu, perasaan takut, perasaan tidak mampu. Dan pada pembacaan sebelumnya diceritakan bahwa Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia untuk memperlengkapi dia dalam pelayanannya. Dari pembacaan ini kita melihat bahwa Elisa merasa perlu sekali pertolongan dari Tuhan dan bimbingan Tuhan untuk memimpin dia dalam tugas kenabiannya. Dan setelah dia menerima roh dari Elia, dia kemudian melakukan hal yang sama persis yang Elia lakukan, yaitu memukul air dengan jubah untuk menyeberang sungai Yordan. Pada saat dia memukul air itu, dia pun bertanya, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Di sini pertanyaan ini bukan menunjukkan kebimbangan dia, tetapi menunjukkan secara tidak langsung keyakinan bahwa Allah yang memimpin Elia juga akan memimpin Elisa di dalam kenabiannya. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari pembacaan kita dan perenungan kita. Yang pertama, untuk memperlengkapi pelayanannya, Elisa meminta kekuatan atau meminta kuasa dari Tuhan. Dan permintaan ini merupakan permintaan yang dilakukan bukan untuk kehebatan diri, bukan untuk keegoisan, bukan untuk kemegahan diri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Permintaan yang didasarkan pada keinginan untuk melayani, keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang dia layani. Dan yang kedua, segala sesuatu terjadi itu adalah kehendak Allah. Elisa bisa saja meminta untuk diberikan kuasa seperti Elia. Namun, bila Tuhan tidak berkenan, maka itu tidak terjadi. Tetapi di pembacaan kita saat ini, Tuhan berkenan kepada Elisa sehingga Elisa dimampukan untuk menjadi nabi menggantikan Elia.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin sama seperti kita pada saat ini merasakan ketika menghadapi hal-hal baru, ketika menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan, kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu, bahwa itu bukan bagian kita, bahwa siapa sih kita ini sehingga kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal tersebut. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita bisa meminta kepada Tuhan kekuatan untuk dimampukan melakukan hal-hal yang baru, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melakukan pelayanan-pelayanan Tuhan. Dan itu didasarkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kemegahan, dan bukan untuk keegoisan kita. Dan yang kedua, apapun yang terjadi itu terjadi karena kehendak Tuhan. Walaupun kita lihat bahwa hal itu tidak mungkin, tetapi bila Tuhan berkehendak, maka semua akan terjadi. Selamat merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati.